Halo kawan-kawan, kembali lagi di Operator Komputer. Kali ini kita akan berbagi referensi belajar, persiapan menghadapi PTS atau UTS, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9 semester 2. Silakan simak dengan baik, semoga bermanfaat. Nomor 1. Mata uang asing yang dipergunakan sebagai alat pembayaran perdagangan antar negara disebut A. Devisa, B. Falas, C. Kurs, D. Ovener. Jawabannya adalah B. Falas. Falas atau valuta asing yaitu mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran pada transaksi perdagangan internasional atau perdagangan luar negeri. Nomor 2. Menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional adalah konsep kebijakan. A. Kuota impor, B. Perdagangan bebas. C. Proteksi, D. Politik dumping. Jawabannya adalah B. Perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah sistem atau kebijakan dalam perdagangan yang makin luas, dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Nomor 3. Perdagangan internasional kecuali berdampak positif, juga bisa berdampak negatif apabila tidak dipersiapkan dengan baik oleh negara tersebut. Berikut ini yang merupakan dampak negatif dari adanya perdagangan internasional adalah A. Adanya alih teknologi. B. Terpenuhinya kebutuhan dalam negeri. C. Perusahaan dalam negeri terancam bangkrut, sebab kalah bersaing. D. Meningkatkan hubungan antar negara. Jawabannya adalah C. Perusahaan dalam negeri terancam bangkrut, sebab kalah bersaing. Banyak industri kecil yang kurang mampu untuk dapat bersaing sehingga menjadi gulung tikar, bangkrut. Nomor 4. Politik ekonomi di mana menjual barang di luar negeri lebih murah dibandingkan di dalam negeri. Setelah bisa menguasai pasar di luar negeri maka secara perlahan-lahan harga di luar negeri dinaikkan disebut politik. A. Politik pintu terbuka. B. Politik bebas aktif. C. Politik etis. D. Politik dumping. Jawabannya adalah D. Politik dumping. Dumping atau politik dumping ialah kegiatan ekspor, menjual, produk dengan memberlakukan harga yang lebih rendah di pasar impor, luar negeri, daripada harga di pasar domestik, dalam negeri, atau di negeri asal produk. Nomor 5. Apabila dalam suatu perdagangan internasional terjadi kondisi nilai ekspor lebih kecil dari impor, ini berarti neraca perdagangannya mengalami A. Defisit. B. Berimbang. C. Surplus. D. Rugi. Jawabannya adalah A. Defisit. Jika nilai ekspor lebih kecil daripada nilai impor, maka neraca perdagangannya mengalami defisit. Nomor 6. Perbandingan nilai tukar mata uang suatu negara dengan negara lain disebut A. Valuta asing. B. Kurs. C. Devisa. D. Saham. Jawabannya adalah B. Kurs. Perbandingan nilai mata uang asing dengan mata uang dalam negeri disebut kurs. Nomor 7. Ekonomi kreatif adalah sebuah industri yang didasarkan pada A. Pemanfaatan kreativitas dan keterampilan. B. Emosi individu. C. Kerja kelompok. D. Dukungan pemerintah. Jawabannya adalah A. Pemanfaatan kreativitas dan keterampilan. Ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep untuk bidang perekonomian yang mengutamakan kreativitas dan keterampilan juga informasi. Nomor 8. Industri kreatif yang terkenal di dunia yang berasal dari Jawa Tengah yaitu A. Tari piring. B. Rendang Padang. C. Rumah joglo. D. Ukir Jepara. Jawabannya adalah D. Ukir Jepara. Karena yang ditanyakan berupa industri kreatif yang mengutamakan kreativitas. Nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Gambar di samping hasil ekonomi kreatif yang bahan dasarnya adalah A. Besi baja. B. Aluminium. C. Bambu, tanah liat dan kayu. D. Batu-batuan. Jawabannya adalah C. Bambu, tanah liat dan kayu.
Gambar tersebut menunjukkan hasil ekonomi kreatif yang bahan dasarnya berasal dari bambu, tanah liat dan kayu. Nomor 10. Berikut ini yang bukan merupakan karakteristik ekonomi kreatif, adalah A. Berbasis pada ide atau gagasan. B. Konsep yang dibangun bersifat kreatif. C. Pengembangan tidak terbatas dalam berbagai bidang usaha. D. Selalu mendapat kucuran dana dari bank. Jawabannya adalah, D. Selalu mendapat kucuran dana dari bank. Dari karakteristik di atas, yang bukan termasuk karakteristik ekonomi kreatif adalah selalu mendapat kucuran dana dari bank, karena kucuran dana dari bank merupakan bantuan yang diberikan kepada para pelaku ekonomi kreatif. Nomor 11. Sebuah lembaga yang dibentuk Presiden RI pada tanggal 20 Januari tahun 2015, untuk mendukung pertumbuhan industri kreatif yaitu A. Lembaga Industri Kecil dan Menengah. B. Dewan Kerajinan Nasional. C. Asosiasi Industri Kreatif Indonesia. D. Badan Ekonomi Kreatif. Jawabannya adalah D. Badan Ekonomi Kreatif. Baparekraf atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu lembaga pemerintah non-kementerian, dan lembaga tersebut berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden, dengan melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Nomor 12. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar di samping adalah sebuah hasil kerja industri kreatif di bidang A. Software. B. Kartun animasi. C. Riset dan pengembangan. D. Kerajinan. Jawabannya adalah B. Kartun animasi. Nomor 13. Kemunculan istilah ekonomi kreatif disebabkan oleh A. Berkembangnya kreativitas. B. Sumber daya manusia tidak berkembang. C. Perubahan pola pikir ekonomi era modern ini, yang dulunya berbasis sumber daya alam beralih ke sumber daya manusia. D. Perekonomian global mengalami perubahan. Jawabannya adalah C. Perubahan pola pikir ekonomi era modern ini, yang dulunya berbasis sumber daya alam beralih ke sumber daya manusia. Nomor 14. Film animasi karya Amikom Yogyakarta yang sukses di pasar perfilman Indonesia adalah berjudul A. Sangkuriang. B. Bandung Bondowoso. C. Battle of Surabaya. D. Upin Ipin. Jawabannya adalah C. Battle of Surabaya. Film animasi karya badan usaha milik Universitas Amikom Yogyakarta, MSV Picture, bertajuk Battle of Surabaya menjadi pemenang Indonesia Up 2018 untuk kategori digital content. Nomor 15. Pada triwulan 1 2015, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Pulau Bali mencapai sekitar 946.000, atau meningkat dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 831.000 wisatawan. Alasan wisatawan asing suka berwisata di Pulau Bali adalah A. Keindahan alamnya. B. Terdapat beraneka ragam budaya. C. Masyarakat Bali memadukan unsur keindahan alam dan budaya. D. Di Bali banyak terdapat hotel mewah. Jawabannya adalah C. Masyarakat Bali memadukan unsur keindahan alam dan budaya. Nomor 16. Perhatikan berbagai kebijakan pemerintah berikut ini. 1. Subsidi. 2. Dumping. 3. Larangan impor. 4. Kuota. 5. Diskriminasi harga. 6. Bea masuk impor. Dari data di atas, yang merupakan kebijakan di bidang impor, yaitu A. 1, 2 dan 3. B. 2, 3 dan 4. C. 3, 4 dan 6. D. 4, 5 dan 6. Jawabannya adalah C. 3, 4 dan 6. Nomor 17. Manakah pernyataan yang benar berikut ini? A. Permasalahan sosial di daerah-daerah di Indonesia yang paling mengemuka adalah masalah tenaga kerja. B. Pulau Bali adalah kekuatan ekonomi baru yang bersifat eksklusif dan banyak dilirik investor. C. Kerjasama yang erat di berbagai bidang antar wilayah yang erat, di antara sesama pemimpin daerah dapat mengantarkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula.
D. Pluralitas tumbuh dan berkembang atas dasar ketidakadilan ekonomi dunia. Jawabannya adalah C. Kerjasama yang erat di berbagai bidang antar wilayah yang erat, di antara sesama pemimpin daerah dapat mengantarkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula. Nomor 18. Perhatikan tabel berikut ini. Berdasarkan tabel di atas, kontribusi tanaman bahan makanan pada tahun 2013 adalah A. 48,556%, B. 48,246%, C. 48,155%, D. 48,098%. Jawabannya adalah B. 48,246%. Nomor 19. Perhatikan tabel berikut ini. Berdasarkan tabel di atas, pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia terbanyak terjadi pada tahun A. 2008 sampai 2009, B. 2009 sampai 2010, C. 2010 sampai 2011, D. 2011 sampai 2012. Jawabannya adalah D. 2011 sampai 2012. Nomor 20. Dengan kemajuan teknologi informasi, dapat memperpendek jarak dan mempercepat waktu. Sebagai contoh dalam hal jual beli, saat ini kegiatan jual beli dapat dilakukan dengan media internet yang disebut dengan istilah A. Chatting, B. Browsing, C. Online shop, D. Buying. Jawabannya adalah C. Online shop. Jual beli yang dapat dilakukan dengan media internet hanya cukup klik saja, dan kamu akan dapatkan barangnya ialah online shop atau toko online. Nomor 21. Perhatikan pernyataan pada tabel berikut ini. Pernyataan yang benar dari keunggulan kedua negara itu adalah A. Indonesia dan Thailand sama-sama memiliki keunggulan komparatif. B. Indonesia lebih diferensial dalam hal keunggulan komparatif dengan negara Thailand. C. Indonesia dan Thailand sama-sama penghasil beras yang unggul. D. Indonesia dan Thailand sama-sama serius mengolah sektor pertanian. Jawabannya adalah B. Indonesia lebih diferensial dalam hal keunggulan komparatif dengan negara Thailand. Nomor 22. Tantangan yang dihadapi dalam perdagangan internasional, dalam era perdagangan bebas akan berdampak yang kurang menguntungkan, yaitu A. Eksploitasi ekonomi, pudarnya identitas kebudayaan dan ancaman fisik lingkungan. B. Kejahatan lintas negara semakin meningkat. C. Indonesia mendapatkan subsidi dari negara-negara asing untuk merawat sektor kehutanan. D. Pemerintah menjadi sering mengeluarkan kebijakan terkait perdagangan bebas. Jawabannya adalah A. Eksploitasi ekonomi, pudarnya identitas kebudayaan dan ancaman fisik lingkungan. Nomor 23. Seorang ekonom yang mengemukakan teori keunggulan komparatif, yaitu A. Adam Smith, B. David Ricardo, C. Karl Marx, D. Drs. Muhammad Hatta. Jawabannya adalah B. David Ricardo. Nomor 24. Cara yang dilakukan suatu negara untuk mendapatkan keunggulan di bidang ekonomi adalah A. Memperbanyak faktor-faktor produksi dan menambah utang luar negeri. B. Melakukan spesialisasi dan efisiensi dalam memproduksi barang. C. Meningkatkan eksploitasi sumber-sumber mineral yang telah ada. D. Mendatangkan investor asing sebanyak-banyaknya. Jawabannya adalah B. Melakukan spesialisasi dan efisiensi dalam memproduksi barang. Nomor 25. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Melakukan analisis dampak lingkungan. 2. Penggunaan sumber daya alam yang ramah lingkungan. 3. Mempertahankan dan mengembangkan kebudayaan bangsa sendiri. 4. Adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan pernyataan tersebut, faktor yang diperlukan untuk mengembangkan keunggulan di bidang ekonomi antara lain ditunjukkan pada angka A. 1, 2 dan 3, B. 2, 3 dan 4, C. 3,
4 dan 1. D. 4, 1 dan 2. Jawabannya adalah B. 2, 3 dan 4. Nomor 26. Keunggulan mutlak yang dimiliki Indonesia adalah A. Indonesia adalah pasar potensial atas produk-produk asing. B. Kualitas barang dan harga barang yang murah. C. Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang banyak. D. Keamanan dalam negeri yang kondusif. Jawabannya adalah C. Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang banyak. Nomor 27. Potensi unggulan Sumatera Utara di bidang pariwisata adalah A. Tari Tortor. B. Tari Saman. C. Tari Piring. D. Wisata alam Danau Toba. Jawabannya adalah D. Wisata alam Danau Toba. Nomor 28. Kawasan di wilayah Indonesia bagian barat yang menjadi lalu lintas perdagangan tersibuk di dunia adalah A. Pelabuhan Aceh. B. Selat Makassar. C. Selat Malaka. D. Selat Bali. Jawabannya adalah C. Selat Malaka. Nomor 29. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar di atas merupakan keunggulan ekonomi di daerah A. Jawa. B. Nusa Tenggara. C. Kalimantan. D. Maluku. Jawabannya adalah C. Kalimantan. Nomor 30. Berdasarkan regionalisasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, untuk Pulau Jawa kota utama yang ditunjuk adalah A. Jakarta. B. Semarang. C. Bandung. D. Surabaya. Jawabannya adalah A. Jakarta. Nomor 31. Untuk pembangunan di wilayah Indonesia Timur guna mewujudkan keunggulan ekonomi maka dibentuk KAPET, yang artinya, A. Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpusat. B. Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu. C. Kawasan Otoritas. D. Kawasan Sinergitas. Jawabannya adalah B. Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu. Nomor 32. Salah satu tujuan pembentukan kawasan ekonomi terpadu adalah A. Meningkatkan pendapatan asli daerah. B. Meratakan penduduk. C. Menseimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan penduduk. D. Mengurangi kriminalitas. Jawabannya adalah C. Menseimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan penduduk. Nomor 33. Perhatikan diagram batang berikut ini. Diagram batang di atas adalah menggambarkan negara-negara pensuplai udang ke negara Amerika Serikat. Untuk negara Indonesia adalah peringkat ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawabannya adalah B. Kedua. Nomor 34. Pasir besi yang berada di daerah Yogyakarta memiliki kualitas yang amat tinggi, sehingga dapat dimanfaatkan untuk A. Industri manufaktur. B. Industri logam dan semen. C. Industri konveksi. D. Industri pengolahan limbah. Jawabannya adalah B. Industri logam dan semen. Nomor 35. Inti pelaksanaan pasar bebas adalah A. Pemerintah berkewajiban penuh mengatur sistem perdagangan. B. Bea cukai tidak berfungsi lagi. C. Tidak ada regulasi, kebijakan bea keluar masuk suatu barang. D. Bea cukai tidak berfungsi lagi. Jawabannya adalah C. Tidak ada regulasi, kebijakan bea keluar masuk suatu barang. Lebih lengkapnya, silakan unduh latihan soal dan jawaban ini pada link yang ada di deskripsi video. Selamat belajar, dan terima kasih.